Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella Lorenza, NIM 4021900091 dari kelas PSC semester 6. Di sini saya akan membacakan 10 hadis untuk memenuhi tugas UAS hadis ekonomi. Yang pertama ada hadis kajian nilai-nilai dasar ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ila bari inna baro yahdi ila jannati wa inna rajula la yasqutu hatta yuktaba indallahi sidiqan wa innal khadiba yahdi ila fujuri wa inna fujura yahdi ila nari wa inna rajuluya la ya'dibu. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kebajikan dan kebajikan membawa pada surga, dan sesungguhnya seseorang benar-benar jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa pada neraka, dan sesungguhnya seseorang benar-benar dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada hadis kajian motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umairah bin Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri manawa faman khanat hijratuhu ilaihi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibu ma awam awu amaraatin yang kihuha fa hijratuhu ila mahajara ilaih. Artinya, dan Amir al-Mukminin Abu Hafs Umar ibnu al-Khattabi radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya. Maka barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulullah, dan barang siapa hijrahnya karena keuntungan dunia yang ingin diperolehnya atau perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu terhenti pada apa yang ia niatkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga ada hadis kajian produksi. Bismillahirrahmanirrahim. An Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadu ta'aman hattu khairan min an yakula min amali ya'tihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salamu kana yakulu min amali ya'tihi. Artinya, dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, tidaklah seseorang mengonsumsi makanan-makanan yang lebih baik daripada mengonsumsi makanan hasil kerja produksinya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam mengonsumsi dari hasil kerjanya sendiri. Yang keempat ada hadis kajian konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Man jabira an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu bisimali fa inna syaitana yaqulu bisimali. Artinya, dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima ada hadis kajian distribusi. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id ibn Musayyabi annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairus sadaqati ma kana an dhamri'inan wa bada'u biman ta'ul. Artinya, dari Sa'id ibnu al-Musayyab
bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, sebaik-baiknya sedekah adalah yang berasal dari kelebihan kekayaan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam ada hadis kajian jual beli dan riba. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u dhahaba bi dhahabi illa mithla bi mithli wala tushifu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban binatizin. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya, dan janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya. Janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali sama jumlahnya, dan janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya. Dan janganlah kalian berjual beli yang diakhirkan atau tidak hadir ditangguhkan dengan yang disegerakan atau hadir. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh ada hadis kajian akad-akad transaksi syariah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanata illa manita manaka wala tanuman khanakat. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Yang ke-8 ada hadis kajian penjualan jasa dan sewa menyewa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlu lawani yidul. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang kaya yang menunda atau membayar utang adalah zalim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ke-9 ada hadis kajian koperasi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar lil Yahudi an ya'malu hawasra'u hawalahum satra mayaku ruja minha. Artinya, dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyerahkan tanahnya di Khaybar kepada orang-orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman, dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ke-10 ada hadis kajian pemasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ala subrati ta'amin fa'ad khalayadahu fiha fanalat asahibahu balakan faqala mahadza ayat sahiba ta'ami qala asabathu sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'ami khairahu nasu man khasya falasya minna. Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati setumpuk makanan. Beliau pun memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut hingga jari jemarinya menyentuh bagian yang basah. Apa basah ini, wahai pemilik makanan? Tanya beliau. Penjual menjawab, makanan itu basah karena terkena hujan, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas sehingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu, maka ia bukan dariku. Cukup sekian yang saya bacakan dari 10 hadis. Semoga
bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.